Pemirsa, kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur hingga kini masih belum bisa dipadamkan. Warga di sekitar pabrik mulai panik khawatir api menjalar ke permukiman. Kobaran api hingga kini masih membakar sebuah pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur. Menurut petugas pemadam kebakaran, banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api sulit dipadamkan. Petugas juga mengalami kendala lantaran jauhnya sumber air. Sementara warga yang bermukim di sekitar pabrik dan warga rusun kilometer 2 Cakung Barat mulai panik. Mereka khawatir api akan menjalar ke pemukiman karena belum bisa dipadamkan. Kebakaran ini terjadi pukul 12 siang tadi. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Revika Sibarani di Cakung, Jakarta ya, untuk melaporkan seperti apa kondisi pabrik mebel yang terbakar saat ini. Revika, apakah saat ini api sudah dapat dipadamkan? Anissa, Fandi dan pemirsa, dapat kami informasikan kebakaran besar menghanguskan sebuah gudang yang berada pada perusahaan mebel yang berada di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan kebakaran yang sudah berlangsung sejak 12 siang tadi hingga sore hari ini masih belum bisa dipadamkan. Untuk apinya sendiri bisa Anda lihat di belakang saya. Jadi kobaran api masih terlihat dengan jelas, di mana tadi pada pukul 12 siang sebanyak 16 unit pemadam kebakaran ini sudah diterjunkan di lokasi kebakaran. Dan tadi dapat kami informasikan pada pukul 2 siang ini sebenarnya memang sudah sempat padam begitu api, namun hembusan angin yang kencang pada pukul 3 sore ini kembali api terlihat. Dan total saat ini sebanyak 26 unit pemadam kebakaran sudah diterjunkan kembali di lokasi kebakaran ini. Dan untuk mengetahui mengapa kobaran api ini masih juga belum kunjung padam, saat ini sudah bergabung bersama saya Bapak Mukhtar Zakaria selaku Kasudin Damkar dan Penyelamatan Jakarta Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bapak Mukhtar, boleh dijelaskan Bapak ini sampai sore hari ini api belum juga padam begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak penyebabnya seperti apa ini Pak? Ya baik Mbak, jadi kita terima berita tadi kurang lebih jam 12 lewat 6 menit, kemudian 3 menit kemudian kita sampai di lokasi kebakaran. Begitu kita sampai di lokasi kebakaran ini PT Wintrat Jaya ya, Jalan Penggilingan Raya Bekasi. Api memang sudah cukup besar ya, api cukup besar, kemudian angin juga cukup besar sehingga dan PT ini adalah perusahaan mebel kalau nggak salah ya, mebel, sehingga di dalam pabrik ini juga tumpukan-tumpukan kayu, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar semua, jadi sehingga dengan cepat terjadi perambatan. Kemudian kita luncurkan sebanyak 30 unit ya, ada bantuan kita dari Kota Bekasi sebanyak 4 unit, kemudian Jakarta Utara 2 unit, jadi total keseluruhannya ada 30 unit. Jadi Jakarta Timur sendiri meluncurkan sebanyak 24 unit. Nah, untuk kendala kita sampai sore ini memang kita terkendala dengan sumber air ya. Jadi kita lihat mobil kita ini mobile bolak-balik untuk mencari sumber air karena memang sulitnya kita dapatkan sumber air yang ada di sini. Namun sampai dengan sore hari sudah seluruh areal yang di PT Wintrat ini sudah kita lokalisir di empat sisi ya. Dari 4 sisi sudah kita lokalisir, baik yang mengarah ke rusun, kemudian ke pemukiman padat penduduk juga sudah dapat kita lokalisir. Sehingga sekarang fokus untuk penuntasan pendinginan di areal Wintrat saja. Kemudian untuk kondisi saat ini begitu Pak, apa yang akan petugas kerjakan saat ini Pak? Ya kita lakukan ini overall pendinginan sambil kita urai karena memang tumpukan-tumpukan kayu itu memang cukup banyak di dalam itu ya, tumpukan-tumpukan kayu. Kemudian bahan-bahan termasuk tenor juga sudah kita singkirkan, kita evakuasi ke tempat yang aman supaya tidak terjadi penjalaran ya. Terjadi penjalaran sehingga nanti akan mendampak akibat kebakaran yang lebih besar lagi. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita urai bahan-bahan tumpukan-tumpukan kayu-kayu maupun triplek yang ada di kawasan pabrik itu. Saat ini berarti untuk merambat begitu api saat ini tidak ada yang merambat ke rumah susun begitu Pak ya? Untuk sampai saat ini tidak ada. Jadi kurang lebih tadi 1,5 jam lah ya, 1,5 jam itu api sudah kita dapat lokalisir, tidak terjadi perambatan ke seluruh arah, ke 4 sisi. Jadi sudah kita kepung dengan unit-unit yang sebanyak 30 unit tadi, kita keliling dengan 4 sisi, alhamdulillah tidak terjadi penjalan ke pemukiman padat maupun ke rusun ini. Bapak, apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran yang melanda gudang ini Pak?
Untuk kebakaran belum dapat kita pastikan, yang jelas karena kita sampai saat ini kita masih fokus untuk proses pemadaman, penuntasan. Mungkin dari pihak polisian nanti akan melakukan pemeriksaan, bisa memastikan kebakaran diakibatkan dari apa gitu. Dari petugas damkar sendiri, apakah sudah bisa memprediksi sampai kapan ini benar-benar api sudah padam begitu Pak? Ada prediksinya Pak? Ya, kita prediksi mungkin kemarin tergantung dari sumber air saja kita. Kalau sumber air kita juga lancar, insya Allah penuntasan juga kita akan lebih cepat, tergantung dari sumber air. Karena memang kita sedang upayakan di got-got ya, atau yang ada kira-kira sumber air, kita lakukan kita upayakan, kita kumpulkan air supaya kita bisa sedot, kemudian sebagian lagi melakukan operasi dinamis. Untuk saat ini tadi Bapak sampaikan 30 unit pemadam kebakaran ya Pak. Apakah nanti akan ada tambahan lagi begitu Pak? Untuk sementara kita cukupkan nih. Untuk sementara kita cukupkan karena semua sudah ada sebagian dari 4 sisi tadi. 2 sisi sumber airnya sudah cukup bagus dan sudah berjalan lancar, sehingga nanti kita tinggal penuntasan karena memang areal yang terbakar ini memang cukup luas. Yang saya katakan tadi, tumpukan-tumpukan kayu, bahan mebel itu memang cukup banyak, sehingga itu yang akan memakan waktu untuk kita melakukan penuntasan, ya, mengurai dan sebagainya, sehingga akan memakan waktu lama. Baik, terima kasih banyak Bapak Mukhtar Zakaria. Selamat kembali bertugas Pak. Ya, Fandi, Anissa, dan pemirsa, dapat kami sampaikan memang saat ini kobaran api masih terlihat sebanyak 30 unit. Ini sudah kembali ditambahkan pemadam kebakaran, dan dapat kami informasikan untuk warga sendiri ini setelah melihat kejadian kebakaran ini langsung menyelamatkan diri, yakni yang berada di area masjid sekitar, masjid terdekat. Ini warga langsung mengamankan begitu barang-barang berharga, dan dapat kami informasikan memang untuk lokasi dari gudang dari PT Wintrack ini memang sangat berdekatan begitu dengan rumah susun, dan sehingga ini bisa berpotensi begitu adanya penjalaran dari kobaran api. Namun sampai saat ini dapat kami informasikan untuk rumah susun yang berada di kawasan ini masih dalam kondisi aman, dan warga saat ini juga sudah menyelamatkan diri di lokasi yang sudah aman. Dapat kami informasikan seperti yang tadi saya sampaikan, sempat padam begitu kobaran api pada pukul 2, namun dari pukul 3 api kembali merambat, terlihat karena hembusan angin yang besar begitu, dan sampai saat ini masih petugas damkar dari Jakarta Timur dibantu dengan pihak damkar dari Bekasi ini terus berupaya untuk memadamkan kobaran api. Kami dapat melihat situasi di tempat ini, Fandi dan Anissa, warga ini mulai cukup panik, terlihat mereka memandangi begitu lokasi kebakaran, dan memang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, kami melihat ini situasi sudah terlihat cukup kepanikan, dan memang masih diprediksi hingga malam hari nanti proses pemadaman ini masih terus berlangsung. Dan dapat kami informasikan untuk karyawan sendiri, ini hari ini ada sebanyak 50% karyawan dari PT Wintrack sendiri yang masih bekerja, yakni ada sebanyak kurang lebih 250 karyawan yang bekerja pada hari ini. Dan informasi pertama kali pada pukul 12 siang ini juga diketahui dari karyawan yang menginformasikan bahwa kobaran api ini terlihat dan cepat merambat, menghanguskan lebih dari 50% bangunan yang ada di gedung, tepatnya di gudang dari PT Wintrack ini sendiri. Dan kami dapat informasikan pula untuk karyawan sendiri ini tidak ada korban begitu, sudah diamankan pula. Namun sampai saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi secara terkini terkait dari karyawan yang berada di dalam perusahaan Wintrack ini sendiri. Fandi dan Anissa. Verifikasi Barani melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur. Dari informasi kebakaran di Jakarta Timur, kita menuju ke Solo, Jawa Tengah. Bakal calon Surakarta Gibran Rakabuming Raka menghadiri musyawarah ranting PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah. Gibran optimis kader PDI Perjuangan solid pada Pilkada Surakarta mendatang. Gibran Rakabuming Raka, bakal calon wali kota Surakarta, yakin PDI Perjuangan di Surakarta solid. Hal ini ia sampaikan saat mengikuti musyawarah ranting yang digelar di Geraha Sababwana. Gibran yang datang bersama Teguh Prakosa ini optimis mendapat suara terbanyak dalam Pilwalkot Surakarta mendatang. Ya, sejauh ini dari PAC, ranting, anak ranting, Satgas sudah solid semua.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku target 80% suara bisa terpenuhi untuk memenangkan pasangan Gibran Teguh. Perintah partai semua berangkat, tidak boleh ada yang berangkat, karena partai kalau sudah memerintah itulah yang namanya tegak lurus, terus memenangkan pasangan Gibran Teguh untuk menjadi wali kota, wakil wali kota, yang pelaksanaan pencoblosannya nanti pada tanggal 9 Desember. Kalau targetnya sendiri, Pak? Target kalau mau ke sejarah ya juga bisa kita. Target berapa persen? 10 tahun yang lalu, sehingga kalau partai PDI Perjuangan sendiri 60%, 62%. Nanti kalau partai pendukung berapa persen dan sebagainya, ya kita mau mencapai 80% ke atas sangat-sangat masih realistis lah. Rudi menambahkan selain musyawarah ranting, kegiatan ini sekaligus konsolidasi untuk memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta Desember mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. PDI Perjuangan akan mengumumkan dukungan untuk Bobi Nasution di Pilkada Medan Selasa mendatang. Dengan dukungan ini, peluang Bobi untuk menduduki kursi 1 Kota Medan itu semakin kuat. PDI Perjuangan akan kembali mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah gelombang 3 termasuk nama menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution yang akan maju di Pilwalkot Medan. Pengumuman bakal calon ini akan diumumkan melalui telekonferensi Selasa 11 Agustus mendatang. Di pemilihan wali kota Medan, PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Para petinggi kedua partai sudah angkat bicara dan tinggal menanti pengumuman resmi. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah menyatakan dukungannya kepada Bobi di Pilkada Medan. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan Bobi. Ya, karena begini ya. Saya mendukung Bobi PAN ini. Kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya. Yang siap, yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di Kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Untuk maju dalam Pilkada Medan sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung Ahyar Nasution petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, Aulia Rahman, menyatakan koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan di Pilkada Medan sudah solid. Jika terpilih, dirinya juga berharap Bobi Nasution dapat lebih memajukan Kota Medan. Saya nyebut PLT dalam batin yang kita keluar. Ini bapaknya pasti orang Partai. Meski belum ada juga pengumuman resmi yang dikeluarkan PDI Perjuangan dan Gerindra, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang diusung dalam Pilkada Medan 2020, namun koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dinyatakan Aulia Rahman sudah solid. Bobi Nasution dinyatakan merupakan sosok kuat yang digadang-gadang untuk memimpin Kota Medan. Majunya Bobi Nasution di Pilkada Medan juga dianggap menguntungkan Kota Medan 5 tahun ke depan. Pertumbuhan ataupun kemajuan di Kota Medan ini sangat pesat. Dan Medan ini insya Allah menjadi ikon untuk Sumatera Utara. Karena selama ini identitas Kota Medan ini kurang layak dilihat, bukan berarti tidak bagus, tapi masih belum. Insya Allah ke depan akan lebih bagus di tangan Bobi. Bobi Nasution dan Ahyar Nasution diprediksi akan bertarung sengit di pemilihan wali kota Medan 2020. Bobi tinggal menunggu dukungan resmi dari PDI Perjuangan, sementara Ahyar yang merupakan bakal calon petahana didukung Partai Demokrat dan PKS. Persaingan Bobi Nasution dan Ahyar Nasution diprediksi akan bertarung sengit pada pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara tahun ini. Bobi adalah pengusaha sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, sementara Ahyar Nasution merupakan pelaksana tugas wali kota Medan.
Bobi Nasution masih mengkampanyekan diri sebagai bakal calon wali kota Medan sejak tahun lalu. Ia gencar sowan ke sejumlah petinggi partai politik dan mengumpulkan relawan. Setelah mengantongi dukungan dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan Nasdem, Bobi tinggal menanti restu dari PDI Perjuangan. Bobi bahkan percaya diri mengklaim elektabilitasnya paling unggul di kota Medan. Sementara itu, Ahyar Nasution yang semula merupakan kader PDI Perjuangan menyeberang ke Partai Demokrat. Ahyar kemudian dipecat dari PDI Perjuangan karena dinilai membelot. Ahyar kini resmi didukung Partai Demokrat dan PKS. Dengan total bekal 11 kursi di DPRD Kota Medan, sudah cukup untuk Ahyar maju di Pilkada Kota Medan. Bakal calon petahana ini disebut-sebut akan maju bersama politisi PKS, Salman Al-Farisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah provinsi hingga tingkat kabupaten kota. Partai-partai politik sudah menyiapkan jago-jago mereka. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak mengumumkan nama-nama calonnya di Pilkada serentak 2020. Partai-partai politik akan saling bertarung dalam gelaran Pilkada serentak 9 Desember mendatang. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling siap dibandingkan partai lain. PDI Perjuangan telah mengumumkan puluhan kandidatnya, termasuk pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa untuk pemilihan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Masuknya putra sulung Jokowi ini menarik perhatian publik. Bahkan diprediksi Gibran akan melawan kota kosong, bahkan jika ada lawan, Gibran juga diprediksi akan menang mudah. Namun Gibran menyatakan tetap ingin mendapatkan lawan di pemilihan Wali Kota Surakarta. Lawan-lawan Gibran pun bermunculan untuk menyainginya, yaitu pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang maju melalui jalur independen. Mereka sudah lolos tahap verifikasi awal KPUD. Masih beberapa tahapan lagi untuk pasangan penjahit dan ketua RW ini bisa menjadi peserta resmi memperebutkan kursi Wali Kota Surakarta. Sosok lain yang ingin meramaikan Pilkada Solo adalah Putri Keraton Surakarta, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo, cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XII. Sailendra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Di Kota Medan, Sumatera Utara, PDI Perjuangan dan Gerindra mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Gerindra mengajukan kadernya Aulia Rahman, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan menjadi pasangan Bobi. Tidak hanya Gerindra, Golkar dan PAN pun siap menyokong Bobi di Kota Medan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik hingga kampanye di media massa. Pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kader Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto maju kembali di Pilpres 2024. Namun Prabowo baru akan putuskan hal tersebut 1 hingga 1,5 tahun sebelum pemilu 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diminta kadernya untuk maju kembali di pemilihan presiden tahun 2024. Permintaan itu disampaikan oleh kader DPC dan DPD dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Sabtu kemarin. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, permintaan kader Partai Gerindra itu akan diputuskan Prabowo antara 1 hingga 1,5 tahun jelang pemilihan umum 2024. Terhadap permintaan yang terakhir ini tentang majunya beliau menjadi calon presiden di tahun 2024, Pak Prabowo tadi di hadapan KLB mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilihan presiden. Beliau akan berkonsentrasi terhadap penataan kelembagaan partai. Beliau akan berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikan oleh Presiden sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau akan berkonsentrasi dan terhadap kerja-kerja politik lainnya.
Sejauh ini sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Prabowo masih tinggi sebagai calon presiden di 2024. Terbaru datang dari Akuratpol, survei itu menyebut elektabilitas Prabowo 12,7%. Dari Bogor, Jawa Barat, Tisa Amora, Eri Rebeka, Wildan Aulia, iNews melaporkan.